One person unicorn. Salah satu terms yang menurut saya pribadi akan cukup terkenal ke depan di dalam lingkup AI, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda nantinya. Dulu kita kenal terms ini itu sebagai candaan ketika ada lowongan pekerjaan dan job desk-nya itu job desk satu departemen. Tapi sekarang job desk satu departemen, menurut saya pribadi hal ini akan menjadi hal yang normal ke depannya. Di video kali ini akan membahas cara untuk non-technical person bisa melakukan technical things with minimum effort and maximum AI leverage. Pain point pertama, kita akan melihat cost comparison antara AI native workflow dengan merekrut engineer atau karyawan yang baru. Ini adalah cost comparison ketika kita nge-hire 3 junior di bidang yang berbeda-beda dengan menggunakan manage AI tools. Kita bisa menghemat lebih dari 26 juta per bulan dengan menggunakan manage tools dibandingkan dengan meng-hire 3 junior engineer. Video ini bukan ditujukan untuk Anda bisa membuat sebuah SaaS yang nantinya menghasilkan jutaan rupiah, tapi bagaimana kita tuh bisa menggunakan dan leveraging AI supaya bisa bergerak lebih cepat dengan tim yang lebih ramping. Oke, memang kita sering dengar bahwa AI bisa menghemat miliaran, tetapi realitanya 10% bagian terakhir dari sebuah produk itu masih membutuhkan sentuhan expert engineer. Dan saya percaya 10% bagian ini pun akan bisa diselesaikan oleh AI di perkembangan AI 6 bulan ke depan. Walaupun masih ada 10% yang tidak bisa di-solve oleh AI, bukan berarti menggunakan AI tidak memberikan dampak yang signifikan. Penggunaan AI atau mengintegrasikan AI ke dalam workflow kita bekerja bukan berarti menghilangkan engineer sepenuhnya. Tapi arah strateginya nantinya akan menuju ke arah hyperlean engineering team. Nah, apa itu hyperlean engineering team? Ini adalah struktur perusahaan tradisional di mana setiap orang memiliki tugas di departemennya masing-masing. Ada project manager, engineer, quality assurance, dan DevOps. Nah, dengan memaksimalkan integrasi AI ke dalam workflow sehari-hari, we can turn these people into one person unicorn. So, each person itu bisa bekerja bersamaan, mengerjakan from end to end. Kenapa? Karena semuanya bisa dibantu dengan AI. Sekarang kita akan membahas bagaimana alur dari SDLC dan bagaimana AI bisa diintegrasikan ke setiap bagiannya. Ini adalah tahapan SDLC yang nantinya saya akan membuat video hands-on demo praktikal untuk setiap cycle dari SDLC ini. Jadi pastiin untuk follow dan ikutin terus video yang terbaru. Tahap pertama ada ideation. Tahap ideation ini di mana kita mencari ide dan mengumpulkan referensi. Dengan adanya AI, ini udah sangat-sangat dipermudah. Kita punya Perplexity, atau yang lebih murah kita bisa pakai Gemini Deep Research. Requirement Analysis and Plan, pengumpulan dan pembuatan requirement menjadi sebuah dokumen itu sudah sangat dipermudah. Kita bisa integrate Gemini dengan Google Docs, dan bahkan output dari requirement dokumennya ini, itu kita bisa brainstorming lagi dengan AI untuk nge-refine si dokumennya. Bahkan, market research untuk video yang saya buat sekarang ini, itu saya menggunakan Gemini untuk asisten research. Design and architecture, ini merupakan bagian yang udah banyak banget AI tools untuk desain. Ada Lovable, ada V0, dan banyak sekali lainnya. Ada Stitch by Google juga. Dan kita bisa bahkan melakukan komparasi untuk setiap tools di bagian ini. Step selanjutnya itu coding and implementation. Sama seperti cycle sebelumnya, banyak sekali agent untuk cycle ini. Agent coding itu sudah sangat banyak dan sangat mudah digunakan untuk bahkan non-technical person. Cycle selanjutnya yaitu testing. Testing ini juga bisa kita menggunakan agent tools yang banyak juga tersedia. Bahkan kita bisa menggunakan agent AI untuk menulis kode unit test untuk sebuah code base. Selanjutnya adalah deployment. Nah, ini adalah hal yang menarik karena dengan perkembangannya agent ini, bahkan kita bisa menggantikan DevOps dengan CLI agent atau Command Line Interface Agent, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi nantinya juga saya akan membuat video untuk menggunakan AI pada VPS yang fresh baru diinstal. Dan kita akan melakukan DevOps, kita akan melakukan deployment, itu full menggunakan prompt ke dalam sebuah server. Maintenance hanya berisi perbaikan code, dan ini udah sangat-sangat mudah didelegasi ke AI. Kita bisa bahkan integrasi ke GitHub, GitLab, kita bisa integrasi untuk sebuah AI, bisa nge-track isu yang ada di sebuah project. Dan juga yang terakhir adalah marketing, tapi ini bersifat opsional dan sebenarnya tidak masuk ke dalam SDLC. Tetapi it's worth mentioning karena banyak sekali tools yang bisa digunakan di marketing. Ada Nano Banana Pro, ada Flow, ada Whisk dari
image generation sampai video generation, itu semuanya udah tersedia. Coding itu merupakan salah satu hambatan terbesar dalam membangun project dari dulu. Karena dulu software engineer itu fokusnya dan waktu yang paling banyak dihabiskan itu adalah menulis kode. Sehingga dengan perkembangannya AI atau LLM, batasan ini tuh perlahan sudah mulai menghilang. Makanya saya coba buat video ini agar non-technical person itu bisa langsung hands-on membangun sebuah project, melakukan hal-hal yang teknikal. Pilihan lainnya adalah tools no code, di mana kita hanya perlu drag and drop seperti N8N, tapi tools ini tuh sangat terbatas penggunaannya, dan bahkan seringnya itu vendor lock. Jadi misalnya kita udah pakai N8N, terus-terusan kita akan menggunakan N8N. Tetapi dengan perkembangan model AI yang udah sangat cepat, menggunakan AI untuk menulis kode langsung itu udah sangat-sangat efisien dibanding kita menggunakan no-code tools. Terakhir, ini adalah bentuk AI agent yang sering saat ini kita kenal. Ada fully managed environment agent, ini seperti Replit, ada Bolt, di mana kita tidak perlu melihat kode dan fokus pada prompting. Bahkan kita tidak perlu menginstal apapun, kita bisa melakukannya di website, dan nanti akan ada jadi produk akhirnya. Sangat bagus untuk small project, tetapi untuk project yang lebih besar, ini tuh tidak direkomendasikan, dan juga seringnya platform login. Jadi ketika kita menggunakan Bolt, kita akan terus-terusan menggunakan Bolt, Replit, dan sebagainya. Kedua, ada IDE agent atau Integrated Development Experience Agent. IDE agent ini sering digunakan oleh developer. Contohnya ada seperti Cursor, Windsurf, yang baru ada Google Anti-Gravity, dan juga Copilot. Bagusnya adalah kita tidak platform login, jadi walaupun kita menggunakan Cursor atau Copilot, kita bisa berpindah-pindah dan project itu tetap bisa dikembangkan. Terakhir, dan yang paling saya rekomendasikan adalah CLI Agent. Kenapa? Karena menggunakan CLI Agent, ini kita memberikan akses penuh terhadap komputer kita, dalam tanda kutip penuh itu dengan izin kita sendiri, sehingga kita bisa memberikan kekuatan yang lebih banyak untuk AI-nya melakukan sebuah operasi. Nah, pada video-video selanjutnya, saya akan menggunakan demo menggunakan CLI Agent. Jadi, saya tidak akan menggunakan IDE Agent atau Fully Managed Environment Agent, tapi saya akan berfokus kepada CLI Agent. Di video selanjutnya, saya akan melakukan practical demo penggunaan dan integrasi AI di setiap cycle dari SDLC. Jadi nantinya, di setiap cycle SDLC ini, saya akan membuat satu video hands-on, practical demo bagaimana caranya mengintegrasikan AI di setiap cycle. Dan nantinya bagaimana memprogram sebuah project dari nol sampai selesai hanya berandalkan product requirements document, bagaimana menulis tes untuk sebuah project dengan AI, dan bagaimana membuat marketing untuk sebuah produk menggunakan AI. Dan untuk menutup video ini, masa depan tidak dimiliki oleh penulis kode, tetapi siapa yang bisa mengendalikan sekelompok AI.